Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi bab 9 mengenai undecidability atau ketidakpastian untuk memenuhi tugas mata kuliah teori bahasa dan automata dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama ada Rofil Asmi dengan NIM 213430119. Yang kedua ada Mukhtar Rijal dengan NIM 213430009. Dan yang ketiga ada saya sendiri, Resti Aprilianti dengan NIM 213430014. Langsung saja masuk ke dalam pengertian undecidability. Undecidability merupakan proses pengambilan keputusan atau decision problem yang tidak dapat diselesaikan oleh komputer sehingga tidak dapat diputuskan salah satu jawaban di antara ya atau tidak atau ekivalen dengan 1 atau 0, juga ekivalen dengan true or false. Nah, sebaliknya, persoalan keputusan disebut decidable jika terdapat algoritma yang apabila diberikan instan persoalan, maka akan memberikan jawaban antara ya atau tidak. Topik yang pertama, masalah yang tidak dapat dicacah secara rekursif. Poin pertama, mesin Turing. Di sini terdapat dua tipe mesin Turing yang didasarkan pada apakah ia berhenti atau tidak setelah diberikan inputan berupa string. Mesin Turing tipe 1, di mana mesin Turing ini selalu berhenti untuk setiap input string yang diberikan, tanpa memperhatikan apakah ia menerima atau menolak string tersebut. Yang kedua, ada mesin Turing tipe 2, di mana mesin ini hanya akan berhenti jika ia menerima string yang diberikan dan dinyatakan oleh status akhir. Jika mesin tidak menerima inputan berupa string, maka mesin tidak akan berhenti dan akan terjadi infinite loop. Mesin Turing tipe 1. Berikut poin-poin mengenai mesin Turing tipe 1. Yang pertama, mesin Turing dalam hal ini dapat disebut sebagai sebuah algoritma. Yang kedua, bahasa yang diterima oleh mesin Turing tipe ini disebut bahasa rekursif atau recursive language. Selanjutnya, persoalan yang diselesaikan oleh mesin Turing tipe ini disebut decidable problems karena mesin Turing dapat memecahkan persoalan tersebut. Yang terakhir, mesin Turing tipe ini memberikan jawaban ya atau tidak untuk setiap instan persoalan. Nah, dapat kita lihat pada gambar bahwa apabila ada instance persoalan yang kita inputkan ke mesin Turing, maka jika jawaban persoalannya adalah ya, maka mesin akan berhenti pada status ya. Sedangkan jika jawaban persoalannya adalah tidak, maka ia akan berhenti pada status tidak. Mesin Turing tipe 2. Berikut poin mengenai mesin Turing tipe 2. Yang pertama, jika mesin tidak menerima inputan berupa string, maka ia tidak akan berhenti atau akan terjadi infinite loop. Jadi kita tidak mengetahui apakah string tersebut diterima atau ditolak. Selanjutnya, bahasa yang diterima oleh mesin Turing tipe ini disebut bahasa yang dapat dienumerasi secara rekursif. Selanjutnya, mesin Turing tipe ini sering diacu sebagai prosedur. Poin yang kedua, mengenumasi string biner. String biner dapat dipandang sebagai integer. Nah, jika W adalah string biner, maka 1W adalah integer biner ke-1, dilambangkan dengan WI atau W1. Kemudian kita akan menyebut W sebagai string ke-I. Artinya, E adalah string pertama, 0 adalah string kedua, 1 string ketiga, 00 string keempat, 01 string kelima, dan seterusnya. Yang mana secara ekivalen, senar akan diurutkan berdasarkan panjangnya, dan senar dengan panjang yang sama diurutkan secara leksikografis. Selanjutnya kita akan menyebut senar ke-I sebagai WI. Poin ketiga, pengkodean mesin Turing. Nah, mesin Turing ini dapat dikodekan menjadi string biner, di mana pembentukan kode yang menggambarkan karakteristik suatu mesin Turing dilambangkan dengan kode yang sudah ada pada slide.
Selanjutnya, cara pengkodean mesin Turing. Yang pertama, simbol-simbol seperti 0, 1, dan B dilambangkan berturut-turut sebagai simbol dari X1, X2, dan X3, serta seterusnya. Yang kedua, arah gerakan L dan R akan dilambangkan sebagai simbol D1 dan D2. Selanjutnya, setiap gerakan mesin Turing dapat dituliskan secara 5 tupel. Misalnya I, J, K, L, dan M yang dikodekan sebagai string biner. Nah, selanjutnya jika mesin Turing T memiliki sebanyak R gerakan, maka seluruh pergerakannya yang ada dapat dikodekan sebagai C111, C211, dan seterusnya. Poin yang keempat, bahasa diagonalisasi. Bahasa diagonalisasi adalah bahasa yang berisi semua string yang mana mesin Turing dapat berkoresponden tidak menerima kode mesin Turing itu sendiri. Jadi, mesin Turing N yang kodenya W tidak menerima W bila diberikan W sebagai input. Atau dengan kata lain, mesin Turing tidak menerima kode mesin itu sendiri. Seperti pada gambar yang terlihat pada slide, di sana dapat kita lihat bahwa diagonal dari inputan itu adalah 1 dan 3, di mana LD mengandung string W1 dan W3, dan seterusnya. Akan dibuktikan bahwa LD bukan bahasa RE atau non-RE, yaitu tidak ada mesin Turing yang menerima LD. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Topik selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang undecidability, yaitu tentang masalah yang tidak dapat diputuskan. Jadi tujuannya itu di sini kita itu untuk memperbaiki struktur dari bahasa-bahasa yang dapat dicaca secara rekursif. Itu dibagi ke dalam dua kelas. Kelas 1 itu yang sesuai dengan apa yang biasa kita pikirkan sebagai sebuah algoritma, memiliki yang tidak hanya mengenali bahasa, tapi juga memberitahu kita ketika ia memutuskan bahwa string input tidak ada dalam bahasa tersebut. Nah, mesin Turing seperti ini itu selalu berhenti, yang pada akhirnya ia memberikan keputusan itu menerima atau tidak, atau mencapai kondisi menerima atau tidak. Nah, kelas bahasa yang kedua itu terdiri dari bahasa-bahasa recursive enumerable yang tidak diterima oleh mesin Turing manapun dengan jaminan berhenti. Bahasa-bahasa ini diterima dengan cara yang tidak nyaman. Jika inputnya dalam bahasa tersebut, kita akan segera mengetahuinya. Tetapi jika inputannya tidak dalam bahasa tersebut, maka mesin Turing akan terus berjalan dan tidak akan pernah tahu kapan input tersebut akan diterima. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini ada bahasa rekursif. Sebuah bahasa formal disebut bahasa rekursif atau recursive language jika terdapat mesin Turing yang selalu berhenti untuk setiap input string yang diberikan. Nah, mesin Turing untuk bahasa rekursif akan terlihat seperti ini. Jadi misalkan ada inputan masuk ke mesin, nah dia bisa menentukan dia menerima atau menolak. Nah, itu akan berhenti dan akan memberitahu bahwa dia itu menerima atau tidak. Nah, sedangkan untuk sebuah bahasa formal disebut bahasa recursive enumerable atau RE jika terdapat mesin Turing yang hanya berhenti jika menerima input string yang diberikan. Jadi kalau nggak ada inputan, mesin ini tidak akan menerima dan dia itu tidak akan sampai ke tahap dia itu dapat diputuskan iya atau tidaknya gitu. Nah, sebenarnya rekursif dan RE ini juga mempunyai hubungan, yaitu ada bahasa rekursif, ada bahasa recursive enumerable, sama bahasa non enumerable. Nah, ini hubungan antara bahasa-bahasa rekursif RE dan non RE. Nah, di sini bisa dilihat hubungannya itu ada yang pertama itu ada bahasa rekursif, terus ada bahasa recursive enumerable tapi dia tuh nggak rekursif. Nah, yang ketiga itu ada
non-rekursif atau bahasa yang tidak dapat dihitung secara rekursif. Jadi RE ini maksudnya itu dia tuh bahasa yang dapat dihitung secara rekursif tetapi dia tidak rekursif. Nah, gitu. Di sini ada LU dan LD. LU ini bahasa universal. Nah, itu dari hubungan-hubungannya. Jadi kita balik lagi sebentar ke bahasa rekursif. Kita tuh bisa nyebut bahasa itu, sebuah bahasa itu bahasa rekursif untuk beberapa mesinnya. Itu dengan diantaranya itu yang pertama, jika W ada di L, maksudnya jika inputan berada di bahasa, maka mesin akan menerima dan itu berhenti. Maksudnya dan mesinnya itu berhenti. Nah, yang kedua, jika inputan tidak berada di dalam bahasa tersebut, maka mesin pada akhirnya itu akan berhenti meskipun tidak pernah memberikan keadaan di mana dia itu menerima atau tidak gitu. Nah, sebuah Turing machine yang seperti ini itu cocok dengan pengertian informal pada sebuah algoritma. Yang mana kan sebuah algoritma itu adalah sebuah urutan atau langkah-langkah yang terdefinisi dengan baik, yang selalu selesai dan menghasilkan sebuah jawaban. Nah, jika kita menganggap bahasa itu sebuah masalah, maka masalah yang dapat diselesaikan itu disebut decidable. Nah, itu biasanya disebut dengan bahasa rekursif. Nah, keadaan yang disebut undecidable itu jika bahasa tersebut itu bukan bahasa rekursif. Nah, kayak gitu. Nah, kita lanjut ya ke bahasa universal. Bahasa universal atau LU itu adalah himpunan string biner yang terdiri dari pasangan kode seperti itu, M, W. Dengan sedemikian sehingga W adalah anggota dari bahasa Turing Machine. Nah, ini contohnya itu ada seperti ini, ilustrasinya LU itu sama dengan himpunan dari pasangan dari mesin dan inputan, yang dimana mesin itu akan menerima inputan, W ini inputan. Jadi, LU terdiri dari semua string yang mempresentasikan kode binary mesin Turing dan input yang diterima oleh mesin Turing tersebut. Bahasa universal dikenal oleh mesin Turing itu universal U, sedemikian. Sehingga LU sama dengan L dalam kurung U. Nah, kayak gitu. Kita lanjut. Masalah yang tidak dapat diputuskan tentang mesin Turing. Di sini ada reduksi. Nah, reduksi itu adalah sebuah persoalan dapat dikatakan reduksi menjadi persoalan lain, namun menghasilkan jawaban yang sama. Atau sebuah persoalan itu dapat direduksi menjadi persoalan yang lain, tapi menghasilkan jawaban yang sama. Misalnya, persoalan perkalian direduksi menjadi persoalan penjumlahan. Nah, contohnya kayak gini. Ada 5 kali 6. Itu kan berarti sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Nah, dalam bahasa juga begitu. Gunanya reduksi ini dalam bahasa itu untuk membuktikan sebuah persoalan undecidable apabila diberikan persoalan lain yang sudah diketahui undecidable. Jadi kayak ada persoalan nih, kita udah tahu dia itu bukan bahasa rekursif. Nah, kita pakai cara reduksi untuk membuktikannya. Kan reduksi itu mengubah persoalan lain tapi menghasilkan jawaban yang sama. Nah, itu cara untuk membuktikan, untuk memperkuat pembuktian bahwa sesuatu itu disebut undecidable atau bahasa itu udah undecidable atau bukan bahasa rekursif. Nah, teoremanya itu jika terdapat reduksi dari P1 ke P2, maka ini contoh ya. Maka jika P1 undecidable, maka P2 juga harus undecidable. Jika P1 non-RE, maka P2 juga harus non-RE gitu. Nah, kayak gini. 5 kali 6 hasilnya kan 30. Maka kalau diubah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6, maka hasilnya juga harus 30. Nah, itu
reduksi. Itu gunanya kalau dalam bahasa itu untuk membuktikan sebuah persoalan undecidable apabila diberikan persoalan lain yang sudah diketahui undecidable. Nah, kayak gitu. Nah, lanjut. Mesin Turing yang menerima bahasa kosong. Kita membangun mesin Turing lain, M, yang mensimulasikan M pada semua input. Tetapi jika M berhenti pada input apapun, N memasuki lingkaran tak terbatas. Kemudian kita dapat menggunakan masalah berhenti untuk menentukan apakah N menerima bahasa kosong. Jika N menerima bahasa kosong, maka M tidak berhenti pada input apapun, sehingga M tidak menerima input apapun. Jika N tidak menerima bahasa kosong, maka harus ada beberapa input W sehingga M berhenti pada W, sehingga M menerima W. Jadi gini, misalkan ada inputan, dia itu bahasa kosong, maka mesin tidak berhenti pada input apapun, sehingga mesin itu nggak nganggap kalau dia itu menerima input gitu. Kalau dia menginput bahasa kosong, maka mesin itu nggak akan berhenti pada input apapun, dan dia nganggapnya kalau dia itu nggak menerima input. Nah, namun jika si mesin ini tidak menerima bahasa kosong, misalkan ada bahasa kosong nih, nah dia tuh harus ada inputan yang lain sehingga si mesin itu menerima inputan yang lain itu gitu. Jadi jangan ada inputan yang kosong, biar si mesin itu tidak menganggap kalau dia itu nggak menerima input, dan dia tuh supaya dia tuh berhenti pada input si yang nggak kosong, seperti itu. Lanjut, di sini ada teorema Bras dan sifat bahasa RE. Teorema Rice atau teorema Nasi atau teorema Bras menyatakan bahwa setiap sifat non-trivial dari bahasa yang diakui oleh mesin Turing tidak dapat ditentukan. Misalnya, pertimbangkan bahasa dari semua mesin Turing yang berhenti pada input kosong. Kita dapat mendefinisikan properti sebagai P itu benar untuk bahasa jika dan hanya jika bahasa tersebut mengandung hanya mesin Turing yang memiliki properti tersebut, seperti berhenti pada input kosong. Menurut teorema Rice, masalah menentukan apakah mesin Turing yang diberikan mengenali bahasa dengan properti tidak dapat ditentukan. Nah, jadi kayak menurut teorema Rice gini, itu masalahnya itu adalah menentukan apakah si mesin ini mengenali bahasa dengan properti yang enggak ditentukan, kayak gitu. Jadi singkatnya kayak gitu. Oke. Dan terakhir itu adalah masalah dengan spesifikasi mesin Turing. Masalah lain yang terkait dengan mesin Turing adalah masalah menentukan apakah dua mesin M dan N Turing mengenali bahasa yang sama. Masalah ini tidak dapat diselesaikan karena dapat dikurangi menjadi masalah berhenti. Masalah lain adalah masalah kekosongan, yang bertanya apakah bahasa yang dikenal oleh mesin Turing tertentu adalah kosong. Nah, masalah seperti itu tidak dapat diselesaikan. Nah, mungkin sekian dari saya tentang masalah yang tidak dapat diputuskan. Baik, kita masuk kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai masalah korespondensi pos. Apa sih itu masalah korespondensi pos? Post correspondence problem atau dikenal dengan PCP adalah masalah keputusan yang menanyakan apakah ada urutan pasangan string yang seolah-olah ketika terhubung mereka sama. Ada lebih formal mengingat seperangkat pasangan string yang terbatas. PCP atau Post Correspondence Problem dikenal sebagai undecidable, yang berarti tidak ada algoritma satupun yang dapat memecahkannya untuk semua kasus-kasus kemungkinan yang ada. Bukti ini didasarkan pada fakta pengurangan atau reduksi dari masalah halting, yang mana masalah itu juga tidak dapat diputuskan dengan algoritma manapun. Selanjutnya ada PCP modifikasi atau modified CP. Ini adalah merupakan variasi dari PCP biasa atau masalah korespondensi pos, di mana pertanyaannya adalah apakah ada urutan indeks I1, I2 hingga ke IK sedemikian rupa sehingga A, I1, A, I2,
hingga AIK itu sama dengan BI1, BI2, hingga BIK. Di sini AI menunjukkan string TI dalam urutan AI, dan BI itu menunjukkan string TI dalam urutan BI. Apa sih perbedaan antara PCP biasa dengan PCP modifikasi? Yaitu pada PCP modifikasi itu tidak ada awalan string dan string akhir yang harus ditambahkan pada hasil konkatensi string. Namun seperti PCP biasa, PCP modifikasi juga dikenal sebagai masalah yang tidak dapat dipecahkan atau undecidable, yaitu tidak ada algoritma satupun yang dapat menyelesaikannya untuk semua contoh-contoh kemungkinan kasus yang ada. Bukti ini juga didasarkan pada reduksi dari PCP biasa. Mengenai masalah korespondensi pos atau PCP ini, saya mencari sumber referensi yang di internet dan saya menemukan sebuah situs web yang cukup bagus membahas tentang masalah korespondensi pos ini, yaitu pada situs web Gigs4Fix. Di sini disebutkan PCP atau Post Correspondent Problem adalah masalah undecidable, yaitu masalah tidak dapat diselesaikan, yang populer dan diperkenalkan oleh Emil Leon Post pada tahun 1946. PCP ini lebih sederhana daripada masalah pemutusan. Dalam kasus ini kita memiliki n jumlah domino atau ubin. Tujuannya itu untuk menyusun ubin sedemikian rupa sehingga string yang dibuat oleh pembilang sama dengan string yang dibuat oleh penyebut. Dengan kata sederhananya, kita asumsikan kita memiliki dua daftar yang keduanya berisi n kata. Tujuannya untuk mengetahui rangkaian-rangkaian kata ini dalam beberapa urutan sehingga kedua daftar menghasilkan hasil yang sama. Di sini dicontohkan ada dua daftar A dan B, di mana A berisi AA, BB, dan ABB, dan B itu berisi AAB, BA, dan B. Sekarang untuk urutan A1, untuk urutan 1, 2, 1, 3, daftar pertama akan menghasilkan AA, BB, AA, BB, dan daftar kedua yaitu B akan menghasilkan string AA, BB, AAA, BB yang sama. Sehingga solusi dari PCP ini menjadi 1, 2, 1, 3. Masalah post koresponden dapat dipresentasikan dengan dua cara. Yang pertama itu dengan bentuk domino, yaitu ada tiga cara, yaitu B per CA, A per AB, CA per A, dan ABC per C. Kemudian ada cara kedua yaitu dengan bentuk tabel, di mana kita memiliki numerator yaitu pada daftar pertama dan denominator pada daftar kedua. Di sini dicontohkan, misalkan pada daftar A ada 1, ada 10111, ada 10. Pada daftar denominasi atau daftar B ada 111, 10, dan 0. Bagaimana caranya? Ini dijelaskan ada 4 cara, 4 langkah. Pertama kita mulai dengan ubin, di mana pembilang dan penyebut dimulai dengan angka yang sama. Jadi kita bisa mulai dengan 1 atau 2. Sini dia mulai dengan ubin kedua. String dibuat dengan pembilang 10111 untuk daftar A dan 10 untuk daftar B. Kemudian kita membutuhkan penyebut 1 untuk mencocokkan 1 di pembilang. Jadi kita akan menggunakan petak pertama. String yang dibuat oleh pembilang adalah 10, 111, dan tambahan 1 di belakangnya. Dan string yang dibuat oleh daftar B adalah 10, kemudian dengan tambahan 111. Angka ketiga, ada tambahan 1 di pembilang untuk mencocokkan. 1 ini tidak akan menambahkan, untuk mencocokkan 1 ini kita akan menambahkan ubin pertama secara berurutan. String yang dibuat oleh pembilang sekarang adalah 10, 111, 11.
Dan string yang dibuat oleh penyebut adalah 10111111. Kemudian angka keempat, sekarang ada penyebut tambahan 1 untuk mencocokkannya. Kita akan menambahkan pada objek ketiga. String yang dibuat oleh pembilang adalah 1011111110. Dan string yang dibuat oleh penyebut yaitu pada daftar B yaitu 1011111110. Sehingga solusi akhirnya yaitu 2113, di mana string yang dibuat oleh pembilang yaitu 1011111110. Dan demikian juga string yang dibuat oleh penyebut sama dengan string yang dibuat oleh pembilang yaitu 1011111110. Sehingga seperti yang kita lihat bahwa string yang dibuat oleh pembilang dan penyebut ini adalah sama. Kemudian lanjut kepada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penyelesaian proof atau bukti dari PCP undecidability. Proof of PCP undecidability ini didasarkan pada pengurangan atau reduksi dari halting problem. Ide ini adalah untuk mengkodekan perilaku mesin Turing sebagai seperangkat pasangan string, dan kemudian itu menggunakan PCP untuk memutuskan apakah mesin berhenti atau tidak. Kemudian kita menaruhkan PCP kepada set pasangan ini dan bertanya apakah ada urutan indeks yang sesuai dengan jalur melalui konfigurasi yang mengarah ke konfigurasi stop. Jika urutan seperti itu ada, itu sesuai dengan perhitungan menerima M pada W, dan kita menyimpulkan bahwa M berhenti pada W. Jika tidak, M tidak berhenti pada W. Bukti ini diselesaikan dengan menunjukkan bahwa reduksi itu benar, yaitu itu benar mengkodekan perilaku M pada W sebagai seperangkat pasangan string, dan bahwa PCP benar-benar tidak dapat diputuskan. Ini menunjukkan bahwa masalah halting tidak dapat diputuskan, karena kita dapat menggunakan PCP untuk memutuskan itu. Lanjut kepada materi selanjutnya yaitu mengenai masalah-masalah lain yang belum terpecahkan. Yang pertama yaitu masalah dengan program. Salah satu contoh masalah yang tidak dapat diputuskan tentang program adalah masalah menghentikan untuk mesin Turing multitab. Contoh lain dari masalah yang tidak dapat diputuskan tentang program adalah masalah menentukan apakah sebuah program mengandung lingkaran tak terbatas. Masalah ini juga tidak dapat diselesaikan dan terkait erat dengan masalah menghentikan. Disiplin halting problem, sebenarnya masih ada masalah-masalah lain yang belum diputuskan dalam teori bahasa formal komputasi, yaitu seperti pertama, Debussy before problem, di mana masalah ini meminta kita untuk menemukan mesin Turing dengan n jumlah state yang akan menghasilkan output maksimum yang paling banyak mungkin sebelum berhenti. Masalah ini tidak dapat dipecahkan oleh mesin Turing. Dan meskipun ada mesin Turing yang menghasilkan output maksimum untuk n tertentu, tidak ada algoritma yang dapat menyelesaikan masalah ini untuk semua nilai n. Yang kedua ada masalah Dirichlet conjecture. Masalah ini melibatkan bilangan bulat positif dan meminta kita untuk mengulangi proses yang sama hingga satu kondisi terpenuhi. Proses ini adalah jika bilangan itu ganjil, kalikan dengan 3 dan tambahkan 1 jika genap. Bagi dengan 2. Masalah ini belum dapat dipastikan apakah setiap bilangan yang dimulai dengan bilangan bulat positif akhirnya akan mencapai 1 atau tidak. Yang ketiga yaitu ada masalah Riemann hipotesis, di mana masalah ini melibatkan bilangan prima dan distribusi mereka di sepanjang garis bilangan kompleks. Masalah ini meminta kita untuk membuktikan bahwa semua nol non-trivial dari fungsi zeta Riemann itu terletak di garis yang disebut dengan garis kritis. Meskipun telah dicoba oleh para matematikawan selama lebih dari seabad, masalah ini belum terpecahkan. Yang keempat ada masalah DP versus NP problem. Masalah ini melibatkan kompleksitas algoritma dan menanyakan apakah semua masalah yang dapat diverifikasi dalam waktu polinomial juga dapat dipecahkan dalam waktu polinomial. Jika jawabannya adalah iya, maka semua masalah yang sulit dapat diselesaikan dengan algoritma efisien.
Meskipun belum ada bukti yang memastikan jawabannya, sebagian besar ahli percaya bahwa jawabannya adalah tidak. Yang kelima, ada masalah Goldbach conjecture. Masalah ini melibatkan bilangan prima dan meminta kita untuk menemukan dua bilangan prima yang ketika dijumlahkan itu menghasilkan bilangan genap tertentu. Ini juga meskipun telah dicoba selama berabad-abad, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa semua bilangan genap dapat dinyatakan sebagai jumlah dua bilangan prima. Masalah-masalah ini merupakan contoh masalah yang belum diputuskan dalam teori bahasa formal dan komputasi. Dan banyak lagi masalah-masalah yang menunggu untuk dipecahkan oleh para peneliti. Yang kedua yaitu ketidakpastian ambiguitas CFG. Konteks programmer atau CFG dikatakan ambigu jika menghasilkan string dalam lebih dari satu cara. Masalah ambiguitas untuk CFG adalah masalah menentukan apakah CFG tertentu ambigu. Jika ekspektasi regular ambigu, maka CFG yang setara juga akan ambigu. Sebaliknya, jika CFG yang setara ambigu, maka ekspresi reguler juga akan ambigu. Oleh karena itu, jika kita bisa memecahkan masalah ambiguitas untuk CFGs, ambiguitas untuk CFG, kita juga bisa menyelesaikan masalah ambiguitas untuk ekspresi reguler yang diketahui tidak dapat diputuskan. Ketidakpastian ambiguitas adalah masalah yang penting dalam teori bahasa formal dan otomata, karena dapat menyebabkan kesalahan dalam pemrosesan bahasa alami dan kompilasi program. Beberapa bahasa alami memiliki konstruksi yang ambigu, dan beberapa bahasa program yang memiliki konstruksi yang ambigu yang dapat menyebabkan masalah saat menafsirkan program. Salah satu teknik yang digunakan untuk mengatasi ketidakpastian ambiguitas adalah dengan membuat CFG menjadi tak ambigu dengan menggunakan teknik parsing yang lebih canggih seperti parsing LR atau parsing LL. Teknik-teknik ini dapat memastikan bahwa setiap string dalam bahasa yang dihasilkan oleh CFG memiliki hanya satu konsintak yang valid. Selanjutnya yaitu masuk ke pembahasan suplemen dari bahasa daftar atau pelengkap bahasa daftar. Di dalam buku Introduction to Automata Theory, Language, and Computation edisi ketiga yang menjadi sumber utama kita dalam pembelajaran teori bahasa dan otomata ini, pada bab 4 ini itu membahas tentang bahasa formal dan tata bahasa formal. Pada bagian ini dibahas konsep pelengkap bahasa daftar. Pelengkap bahasa daftar adalah sebuah teknik untuk membangun bahasa baru yang merupakan pelengkap dari sebuah bahasa tertentu. Secara formal, pelengkap dari sebuah bahasa L adalah bahasa L, complement, yang terdiri dari semua string, yang tidak termasuk di dalam L, namun termasuk dalam alfabet yang sama dengan L. Atau dengan kata lain, L complement adalah komplement dari L, relatif terhadap alfabet. Untuk bahasa yang diakui oleh otomata deterministik, pelengkapnya dapat dibangun dengan menggunakan beberapa teknik seperti determinasi, determinisasi, inversi, dan minimisasi. Namun, untuk bahasa yang diakui oleh otomata non-deterministik, tidak selalu memungkinkan untuk membangun pelengkapnya dengan teknik-teknik tersebut. Selain itu, dalam buku referensi kita juga dibahas tentang hubungan antara pelengkap bahasa daftar dengan bahasa tak terbatas. Di mana bahasa tak terbatas adalah bahasa yang tidak dapat dihasilkan oleh tata bahasa formal, seperti bahasa yang mengandung setidaknya satu string tak hingga panjangnya. Dalam beberapa kasus, pelengkap bahasa daftar dapat digunakan untuk membuktikan bahwa sebuah bahasa tertentu adalah tak terbatas, seperti dalam kasus bahasa yang mengandung jumlah simbol 0 dan 1 yang sama. Misalnya bahasa L yaitu mengandung W1, W2 hingga Wn. Mewakili daftar N, string W1, W2 hingga Wn, dipisahkan oleh beberapa delimiter. Komplement dari bahasa daftar L adalah seperangkat semua string yang tidak ada di L. Dengan mesin Turing M dan string input W, kita dapat membangun bahasa daftar L sedemikian rupa sehingga komplement L
mengandung string yang mewakili perhitungan n pada input E yang tidak berhenti. Oleh karena itu, jika kita bisa memutuskan komplemen bahasa daftar, kita juga bisa memecahkan masalah berhenti yang diketahui tidak dapat diputuskan. Baiklah, saya rasa hanya sekian materi yang dapat kami paparkan pada kesempatan kali ini. Jika terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.